Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisikal bersama saya Farsti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi pada gerak melingkar. Yuk, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Mari kita lanjutkan pada pembahasan materi gerak melingkar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan jenis gerak melingkar yang kedua, yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Apa itu GMBB? GMBB merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau omega berubah beraturan atau percepatan sudut atau alfa tetap. Jadi, setiap benda yang melakukan gerak melingkar dengan nilai percepatan sudut tetap atau konstan disebut dengan GMBB. Kita lanjutkan untuk melihat hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Teman-teman, kalian masih ingatkan bahwa pada gerak lurus ada yang disebut dengan GLBB, yaitu setiap gerak lurus yang memiliki nilai percepatan tetap. Nah, pada gerak lurus disebut dengan GLBB apabila percepatannya tetap atau konstan, maka pada gerak melingkar yang memiliki nilai percepatan sudut yang konstan atau tetap disebut dengan GMBB. Yuk kita ingat kembali 3 persamaan pada GLBB. Teman-teman masih ingat ya untuk persamaan yang pertama. S sama dengan S0 plus V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, pada GMBB kita memiliki persamaan θ sama dengan θ 0 plus omega 0T plus minus setengah alfa T kuadrat. Jika kita perhatikan kedua persamaan ini, ada beberapa hal ya teman-teman yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, S pada gerak GLBB, pada gerak GMBB dituliskan dengan θ. Jadi S atau posisi benda pada GMBB akan berubah menjadi θ, yaitu posisi sudut. V atau kecepatan linear pada GLBB akan berubah menjadi omega atau kecepatan sudut. Dan A yang berupa percepatan pada GLBB akan berubah menjadi alfa atau percepatan sudut pada GMBB. Begitu pula untuk persamaan kedua dan ketiga. Untuk persamaan kedua, VT sama dengan V0 plus minus AT akan berubah menjadi omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS akan berubah menjadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Jadi S berupa posisi, theta posisi sudut, V adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut, A adalah percepatan, dan alfa adalah percepatan sudut. Nah, berikut ini adalah keterangan dari masing-masing besaran pada persamaan GLBB dan GMB. Nah, agar lebih jelas,
Yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah roda bergerak dengan kecepatan sudut awal 10 radian per second. Apabila dalam waktu 2 detik percepatan sudutnya 4 radian per second kuadrat, berapakah kecepatan sudutnya saat itu? Kita bisa langsung jawab dengan menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Omega 0 10 radian per second, T 2 detik, alfa 4 radian per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut atau omega saat T-nya 2 detik. Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan dengan T. Kenapa menggunakan persamaan ini? Karena berdasarkan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal, teman-teman, hampir semua besaran pada persamaan ini diketahui di dalam soal. Nah, kenapa di sini nilainya positif? Karena di dalam soal, nilai dari percepatan sudutnya pun adalah positif. Sehingga dengan mensubstitusikan semua besaran yang ada pada soal, kita dapatkan nilai kecepatan sudutnya adalah 18 radian per second. Kita lanjutkan untuk contoh soal kedua. Sebuah benda berotasi dengan kecepatan sudut 3 radian per second. Jika setelah 6 second benda berhenti bergerak, maka percepatan sudutnya adalah, kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Omega 0 sama dengan 3 radian per second, T sama dengan 6 second, omega T-nya adalah 0. Kenapa omega T-nya sama dengan 0? Karena bendanya berhenti bergerak. Jadi omega T-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah percepatan sudut atau alfa. Sehingga langsung saja kita jawab dengan menggunakan persamaan omega T sama dengan omega 0 min alfa T. Kenapa min? Karena di sini bendanya berhenti bergerak ya teman-teman, sehingga mengalami perlambatan. Nah, dari hasil pengerjaannya dengan menyelesaikan persamaan matematis ini, maka alfanya didapatkan 0,5 radian per second kuadrat. Nah, kalau tadi kita sudah kerjakan soal latihan bersama, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandirinya. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran pada materi gerak melingkar berubah beraturan. Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Faustin Kristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.